Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di akun YouTube Tepi Layar. Pada video kali ini Tepi Layar akan membahas tentang iPhone 11 setelah pemakaian 1 minggu. Jadi setelah kemarin aku mereview dan mengunboxing iPhone 11 ini, aku udah menggunakannya selama 1 minggu. Dan apa aja sih kesan pesanku selama menggunakan iPhone ini. Jadi di sini yang aku lakukan menggunakan HP ini adalah ya pekerjaan sehari-hari, membuka sosmed, WA, kemudian nonton YouTube, dan kadang-kadang aku main game. Tapi di sini aku nggak main game PUBG ataupun Mobile Legends ya. Jadi di sini aku cuma main game-game ringan seperti Candy Crush ini. Kemudian yang akan aku review pada video ini adalah yang pertama dari file menggunakan HP iPhone 11 ini selama 1 minggu. Kemudian yang kedua dari sisi baterainya, ini bagaimana sih setelah 1 minggu, apakah baterainya menurutku boros ataupun awet. Kemudian yang ketiga dari sisi kameranya. Kemudian yang keempat adalah dari layarnya. Kemudian yang kelima adalah dari suaranya, dan yang keenam adalah dari segi performanya. Nah, di sini aku kan selain menggunakan iPhone ini juga menggunakan HP Samsung ya, Samsung M21. Nah, jadi aku bisa merasakan perbedaan antara menggunakan iPhone dan menggunakan HP Android, khususnya Samsung. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya ya. Yang pertama adalah dari file menggenggamnya ya. Jadi HP ini kan ukurannya 6 in dan ini udah umur 3 tahun. Jadi ini aku koreksi yang video kemarin. Yang benar itu adalah umurnya iPhone 11 ini baru 3 tahun karena pertama kali di launching itu tahun 2019, dan kalau dihitung dari 2019 ke 2022 itu baru 3 tahun. Di sini aku menggunakan HP ini selama 1 minggu. Ini tidak ada kendala, walaupun aku pegang menggunakan satu tangan tidak terasa besar ya, walaupun aku tangannya itu nggak besar-besar banget, mungil, dan aku ini bisa menggunakannya menggunakan satu jari ya. Jadi di sini aku tidak ada kendala ketika menggunakan HP iPhone 11 menggunakan satu jari. Kemudian dari kekurangannya, di sini itu kan bodinya itu kaca ya yang belakang. Ini karena aku udah pakai casing karena licin juga. Jadi ketika aku menggunakannya tanpa casing itu licin, dan itu merupakan salah satu kekurangannya. HP-nya ini licin banget, kalau misal dipegang dengan tangan itu nggak kesat ya, kayak mau meluncur dari tangan. Jadi yang menggunakan HP ini diusahakan pakai casing. Dan di belakang ini rawan ya, gampang banget nempel sidik jarinya. Jadi kalian harus menggunakan casing biar bersih dan tidak licin dan tidak kotor. Kemudian yang kedua adalah dari baterainya. Jadi selama 1 minggu ini aku menggunakannya ini secara ya normal-normal aja ya, tanpa ngegame berat. Jadi yang aku lakuin itu adalah ya sosmed, kemudian YouTube, dan seringkali memainkan game, tapi game-gamenya itu tidak yang berat-berat, yang game-game ringan ya. Jadi di sini untuk baterainya, aku sering mengecasnya itu 1 hari sekali, kadang-kadang 2 hari baru satu kali cas. Jadi aku kadang-kadang itu sehari ngecas sekali, dan kadang-kadang 2 hari ngecasnya sekali. Dan ini screen on time-nya itu dapatnya ini ya, 8 jam. Kadang-kadang 8 jam. Dan di sini aku menggunakannya yang paling banyak Instagram, TikTok. Yang ini game Candy Crush-nya itu 16%, Google Map dan lain-lain.
Di sini aku menggunakan wifi ya, kemudian wifi ya, bacanya kan wifi. Dan ini pakai datanya aku hidupin, jadi bersamaan pakai data dan wifi-nya aku hidupin bersamaan. Tapi pas aku review ini aku matiin biar nggak ada notifikasi WA. Kemudian untuk baterai health-nya, di sini aku masih 100%. Selama 1 minggu ini baterai health-nya masih 100%, dan di sini aku juga mengaktifkan optimize baterai charging-nya, aku aktifin. Nah, seperti yang aku sampaikan ketika review iPhone 11. Jadi aku menggunakan cas iPhone 6 yang masih 5 watt. Jadi selama 1 minggu ini belum ada kendala, baterai health-nya masih 100, nggak turun. Ya, itu dari segi baterainya. Jadi aku ya cukup cukup berkesan dengan iPhone 11. Peningkatan ketahanan baterainya cukup bagus, karena ini kan baterainya 3110 mAh ya, dan ini lebih besar daripada iPhone XR, iPhone XR XR itu lebih besar. Di sini aku juga membandingkan antara iPhone 6 ya. Jadi iPhone 6 ini udah maksimum kapasitas baterainya 87%. Ini umurnya udah 4 tahun lebih. Nah, ini aku menggunakan casnya iPhone 6 ini, dan aku gunain di iPhone 11. Dan selama 1 minggu nggak ada kendala. Jadi nggak ada kendala sama sekali. Kalau yang di iPhone 6 ini, ya ini udah boros banget ya. Sehari itu udah sampai 3 kali ngecas, dan ini udah boros banget. Walaupun ini masih layak untuk dipakai karena performanya nggak ada penurunan. iPhone 6, iPhone 11. Oke. Kemudian yang ketiga dari segi kameranya. Untuk kameranya ini aku bisa memberi nilai bagus ya. Jadi ini kameranya bagus banget, apalagi yang videonya. Jadi untuk videonya ini aku terkesan banget dengan kualitas videonya, karena videonya itu bisa stabil. Apalagi yang ini 60 fps itu bisa bagus banget ya. Jadi kalau misal buat diedit di TikTok, kemudian di slow-mo, itu nggak pecah-pecah dan bisa halus. Kemudian yang aku suka lagi di sini ada slow-mo-nya halus banget. Kemudian untuk yang foto, di sini aku ada catatan penting terkait dengan ultrawide-nya. Jadi yang ultrawide-nya ini kalau kondisinya minim cahaya kurang bagus. Jadi kalau misal kalian foto-foto di malam hari, kemudian cahayanya cuma ada cahaya lampu menggunakan lensa ultrawide-nya, itu kualitasnya hasil fotonya itu kurang bagus, gelap. Nah, itu beberapa kekurangan dari iPhone 11 ini untuk kamera ultrawide-nya. Kemudian untuk mode portraitnya bagus ya, ada berbagai macam pilihan, dan ini aku suka. Ketika mau foto ini bisa membantu biar hasilnya itu bisa sedikit ya bagus. Kemudian yang aku suka lagi adalah dari segi fotonya itu warnanya natural ya. Jadi saturasi itu tidak terlalu over, kemudian warnanya juga nggak terlalu gonjreng seperti HP Android. Kalau misal udah pernah menggunakan HP Realme mungkin bisa membandingkan kualitas kameranya, warnanya ya, bukan kameranya tapi warnanya itu. Kalau yang iPhone itu natural, dan kalau mau diedit lagi itu masih
ya cocok. Nah, ini dari segi kameranya. Kekurangannya cuma satu, yang ultra wide-nya itu kalau di kondisi minim cahaya itu kurang bagus, hasilnya gelap. Kemudian selanjutnya adalah dari segi layarnya. Untuk layar iPhone 11 ini masih menggunakan layar LCD ya, seperti iPhone sebelumnya. Di sini iPhone 6 juga masih LCD, jadi kualitasnya mungkin hampir sama ya. Nah, ini coba aku brightness-nya aku setting sama. Oke, ini brightness-nya, oh ya, maaf. Nah, jadi ini iPhone 6 dan iPhone 11. Kayaknya sih hampir sama sih kualitasnya. Masing-masing menggunakan LCD. Kemudian untuk kekurangannya dari layar ini adalah masih ada ini poninya terlalu gede ya. Kalau buat nonton YouTube nanti yang ini bakal kepotong. Kemudian di sini bezelnya agak gede ya, yang ini. Jadi nggak bisa full. Jadi di sini masih ada kayak sisa bezel terlalu gede. Kemudian untuk kualitas warnanya, walaupun ini masih menggunakan LCD tapi kualitasnya bagus ya. Kalau buat nonton YouTube masih bisa memanjakan mata, walaupun nggak secerah, nggak segonjreng layar yang menggunakan AMOLED. Kemudian kalau misal ini di full screen-nya, notch-nya ini bakal menutupi ya. Jadi kalau misal buat nonton video bakal kepotong pas area poninya. Kemudian untuk segi suaranya, untuk suaranya itu menurutku empuk ya, bagus. Menggunakan kamera dan ini walaupun ini enggak ada jack audionya ya. Kemudian dari segi performanya, iPhone 11 ini kan masih menggunakan prosesor Bionic A13. Nah, walaupun ini bukan SoC terbaru, tapi ketika ini digunakan untuk buka tutup aplikasi ini masih cepat. Misal ini ya, buka YouTube cepat. Kemudian mau buka TikTok, buat scroll TikTok lancar. Kemudian kalau misal main-main game ataupun mungkin nonton video itu juga masih tidak ada kendala, nggak nge-lag, kemudian nggak ada yang namanya crash. Kalau misal buka tutup juga cepet ya, nggak ada delay. Walaupun ini masih menggunakan SoC A13, tapi ketika buat buka-buka tutup aplikasi masih cepet. Nah, kemudian untuk memorinya, jadi ini salah satu kekurangan iPhone 11 64GB adalah memorinya yang kurang besar. Jadi seperti yang aku review kemarin itu kan, untuk memori sisanya ketika HP-nya baru dihidupkan itu kan 45GB ya. Dan sekarang setelah aku gunain selama 1 minggu udah berkurang 9GB, dan ini sisanya 36GB. Walaupun aku cuma baru ini fotonya 88, kemudian videonya 12, aplikasinya 23, dan ini udah berkurang 9GB. Ya, bagi kalian yang pengen beli iPhone 11, aku saranin buat beli yang 128GB. Kecuali kalau kamu punya iCloud.
yang iCloud-nya berbayar, yang premium. Itu kalian beli yang 64 nggak apa-apa. Tapi kalau misal kalian nggak punya iCloud dan nggak pingin bayar tiap bulannya, kalian beli aja iPhone yang 128 GB, biar memorinya lebih banyak dan bisa menampung banyak video dan foto-foto. Kemudian kekurangan yang kedua adalah dari segi pengisian baterainya. Ya, karena iPhone 11 ini kan nggak ada casnya di paket penjualannya, jadi harus beli terpisah. Di sini aku menggunakan cas ini iPhone 6 yang masih 5 watt, dan ketika aku mengisi menggunakan cas ini itu dari 30% ke 100% itu butuh waktu 2 jam ya. Ya kira-kira 1,5 jam sampai 2 jam. Tergantung kondisi HP-nya. Kalau HP-nya dalam keadaan dingin itu cepat, tapi kalau misal ketika digunain masih panas dan langsung dicas itu agak lama. Dan ketika aku menggunakan ini yang casnya 5 watt ini membutuhkan waktu ya 2 jam kurang dikit lah buat sampai 100%. Dari 30% ke 100% membutuhkan 2 jam kurang, ya mungkin 1 jam 45 menit. Kalau misal kalian beli yang fast charging mungkin lebih cepat ya, karena ini aku menggunakan 5 watt. Dan kelebihannya 5 watt ini adalah HP-nya adem, nggak panas ketika dicas. Tapi kelemahannya adalah lama banget. Tapi aku nggak apa-apa sih. Kalau aku kan ngecasnya itu paling pas bangun tidur habis subuh itu aku cas, kemudian nanti sebelum berangkat kerja aku cabut. Itu masih cukup waktunya. Tapi kalau bagi kalian yang sering banget lupa ngecas dan sering terburu-buru, ya beli aja yang fast charging ya. Kemudian kelemahan ketiga, kekurangan bukan kelemahan sih, sedikit ya ketika menggunakan menjadi nggak nyaman dikit. Yang pertama adalah dari panas. Jadi HP ini gampang panas. Maksudnya panas itu bukan panas banget ya. Ketika buat ngerekam video itu pasti langsung anget, HP-nya anget. Jadi kalau misal buat ini ngerekam, apalagi ngerekam yang 4K 60 fps, itu HP-nya langsung anget, walaupun itu baru ngerekamnya itu semenit. Jadi kalau misal buat ngerekam kayak gini, ya itu harus nanti dijeda biar enggak terlalu panas.